Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulil huda war rahmah wal insaniyah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para bapak jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam ridhonya dan mudah-mudahan termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Padahal wajah kita ini yakin tidak akan ada di surga itu. Jadi wajah-wajah kita yang hadir di sini yakin tidak akan ada di surga. Sebab kalau di surga sudah diganti dengan yang lebih indah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Modal nate amin we wungkul. Da amal soleh maduka urang teh. Selanjutnya kita membahas surah An-Nisa ya. Surah yang keempat dan termasuk surah As-Sab'ul Masani atau surah yang panjang, 7 surah yang panjang. Dinamai surah An-Nisa wallahu alam, tetapi dalam beberapa ayat memang surah An-Nisa ini membahas tentang hak-hak sekaligus kewajiban bagi kaum perempuan. Di antaranya masalah waris yang mungkin harus dibahas secara khusus, tidak dibahas dalam tafsir. Dalam waris, kaum perempuan yang tadinya tidak diberikan waris, maka di dalam Islam itu ada warisannya. Kemudian yang populer bahwa laki-laki harus melindungi perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Termasuk mas kawin sekalipun itu disebutkan. Wa atun nisaa soduqotihinna nihlah, itu tentang mas kawin. Banyak sekali pembahasan tentang perempuan, termasuk dalam nusuj atau dalam klasifikasi ilmu fikih namanya ahwalus syahsiyah. Masalah-masalah keluarga itu banyak dibahas di surah An-Nisa diantaranya. Surah An-Nisa ini apakah turun di Mekah atau di Madinah? Menurut mayoritas riwayat bahwa surah An-Nisa ini turun di Madinah. Karena kontennya seperti barusan sebutkan lebih banyak tentang hukum-hukum Islam atau fikih. Membahas tentang hukum-hukum Islam dalam pengertian literasi fikih. Itu dalam surah An-Nisa. Sedangkan kalau di Mekah itu masalah fikih nyaris tidak disebutkan di Quran. Kalau di Madinah memang sudah terbentuk dengan kekuatan politik dan sebagainya, maka surah An-Nisa turun di Madinah. Nah, kemudian ada yang mengatakan, misalkan saya buka dalam tafsir Al-Qurtubi, kata Al-Qurtubi dalam satu riwayat disebutkan bahwa surah An-Nisa itu diturunkan di Mekah katanya. Sebagian riwayat mengatakan demikian karena ayat pertama diawali dengan kalimat ya ayuhan nasu, wahai manusia sekalian. Sedangkan kita tahu bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu di Madinah khasnya kan begitu. Sedangkan ya ayuhan nasu di Mekah katanya demikian. Ini adalah kaul yang diutarakan oleh An-Nuhas, dikutip oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nah, kemudian kita lihat riwayat-riwayat mengenai surah An-Nisa ini. Kata Siti Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari, manuzilat suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indahu. Tidaklah Al-Baqarah dan An-Nisa itu diturunkan kecuali aku berada di samping Rasulullah. Kalau di Mekah kan
Siti Aisyah belum bersatu dengan Rasulullah. Nah begitu. Jadi di Madinah, ini pendapat Siti Aisyah, perkataan Siti Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari. Demikian juga menurut Qatadah bahwa nuzila bil Madinah An-Nisa. Surah An-Nisa ini turun di Madinah. Kemudian salah satu keistimewaannya kata Siti Aisyah, man akhoda as-sab'a fahuwa hibrun. Barang siapa yang memahami Al-Qur'an as-sab'a, 7 surah yang panjang. As-sab'a surah yang panjang itu mulai dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah, Al-Anfal itu. Pokoknya 7 surah awal yang panjang. As-Sabu At-Tawil. Bahwa hibrun, maka orang tersebut sudah ulama katanya begitu. Memahami, menghafalnya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita mau menghafal, masuk hibrun. Hibrun itu ulama. Nah kemudian di antaranya riwayat Hakim dan hadis sahih juga Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman diterima dari Sidina Anas. Ujida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah inna atharul wajah alaika labayinun. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah SAW di pagi hari dalam suatu waktu didapati di wajah dan badannya keletihan. Menila leles subuh teh gitu. Pagi-pagi Rasulullah leles. Namun habis main kartu atau habis badminton mungkin. Ini Rasulullah sab'a at-tawil. Dalam sholat tahajud tadi malam hari, pada malam tadi aku membaca as-sab'u at-tawil, 7 surah yang panjang dari Al-Baqarah tadi termasuk surah An-Nisa. Selesai. Dalam satu surah. Nah, begitu. Nah, disebutkan dalam Hudzaifah, qumtu ma'a Rasulillah. Hudzaifah pernah menjadi makmum dalam tahajud ini. Berarti dari hadis ini bahwa tahajud berjamaah itu ada. Qumtu, aku berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan di suatu malam, faqara'a as-sab'i raka'atin. Beliau membaca surah 7 yang panjang tadi fi sab'i raka'atin, dalam 7 rakaat. Nah, kalau hadis ini menyebutkan bahwa witir Rasulullah 7 rakaat. Nah, begitu. Itu salah satu keistimewaan dari surah An-Nisa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum. Wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, ia yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidatin, dari satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, dan ia menciptakan pasangan manusia, diciptakan dari satu manusia itu, yaitu Adam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan, dan Allah menyebarkan, memisah-misahkan penyebarannya, rijalan, ada yang laki-laki dengan banyak, juga perempuan banyak, minhuma, dari kedua pasangan tersebut. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah, alladzi, di mana kalian senantiasa memohon di antara kalian sendiri, saling memohon, menyebut-nyebut nama silaturahmi. Nanti kita jelaskan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu kana 'alaikum raqiba, senantiasa
mengawasi kalian semua. Baiklah, yang disebutkan bahwa Qurtubi mengutip salah satu khas bahwa surah An-Nisa itu beberapa ayat diturunkan di Mekah karena dengan awal ya ayuhan nasu, wahai manusia. Kalau ya ayuhan nasu kebanyakan di Quran biasanya tafsir-tafsir menyebutkan sebagai ahlak Makkah, orang-orang Mekah. Mekah yang disebut sebagai kafir Quraisy. Ya Yohanes, jadi wahai manusia sekalian, orang-orang Mekah, kafir-kafir Quraisy, atau bahkan semua orang Mekah. Nah, kita tahu walaupun menurut rumus ilmu ulumul Quran bahwa apabila walaupun memang untuk orang Mekah, tetapi al-ibrah bi umumil lafzi la bil khusus sabab. Yang diperhitungkan itu adalah keumuman. Maksudnya siapa saja, seluruh manusia, katanya begitu. Ya Yohanes, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Hai manusia sekalian, kalian bertakwalah kepada Allah. Maksudnya bertauhid kalau ditujukan kepada yang tidak beriman, karena di sini orang-orang Mekah asalnya. Penyadaran bahwa Allah itu wajib kita takwai, wajib kita tauhidkan, wajib kita imani adalah khalaqakum, karena Allah yang menciptakan kalian. Dan ini adalah syarat sesuatu disebut Tuhan. Menciptakan, itu syaratnya. Dan syarat ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Allah. Tadi Pak Hakim, Pak Arif menyampaikan bahwa khalaqa itu adalah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Alladzi khalaqakum, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada manusia sebelumnya. Allah ciptakan. Dan ini adalah syarat bahwa Tuhan itu mesti menyandang sifat al-khaliq, yang menciptakan. Oleh karena itu dengan sifat alladzi khalaqa, Allah yang menciptakan semuanya, yang menciptakan manusia. Dengan pernyataan ini di Quran memberikan satu kesimpulan kuat bahwa Tuhan itu hanya Allah. Sebab siapapun tidak ada yang sanggup mengaku bahwa ia yang menciptakan manusia kecuali Allah. Enggak ada itu. Bahkan apalagi kalau Tuhan dirayakan hari kelahirannya misalkan. Bagaimana ia menciptakan manusia kalau dia sendiri lahir? Seperti itu. Alladzi khalaqakum, Allah itu menciptakan kalian. Kalian bertakwa padanya. Menciptakan kalian min nafsin wahidatin, dari satu jiwa. Tafsirnya pasti itu Adam. Diciptakan dari satu jiwa, Adam. Para bapak jamaah rahimakumullah, lafaz min nafsin wahidatin, bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa, menurut Syekh atau Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis tafsir Mafatihul Ghaib, itu beliau seorang mufasir, di samping beliau seorang usuli, ahli usul fikih. Kata Fakhruddin Ar-Razi bahwa Al-Quran menyebutkan min nafsin wahidatin, manusia itu dari satu jiwa,
Hikmahnya dari pernyataan ini taroku al-mupakhara wa takabur. Manusia bisa meninggalkan kepongahan satu sama lain, meninggalkan ketakaburan karena min nafsin wahidatin, berasal dari satu jiwa, masih dari satu turunan semuanya. Jadi min nafsin wahidatin itu menafikan rasisme itu. Kemudian superioritas dikarenakan jabatan, dikarenakan ilmu, superioritas yang berujung pada kesombongan dikarenakan harta, warna kulit, ras. Cukup kata Quran min nafsin wahidatin, yang negroid, yang kaukasoid, yang mongoloid, yang australoid, semuanya min nafsin wahidatin, dari Adam semuanya. Tak usah merasa super, merasa superior, kemudian memandang yang lain inferior. Nah maka dalam tafsir modern seperti Syekh Wahbah Zuhaili, min nafsin wahidatin, kata beliau itu adalah wahdatun insaniyatun. Wahdatul insaniyah, kata beliau. Ini adalah mencerminkan dari persatuan manusia atau ukhuwah basyariyah. Semuanya dari Adam. Nah, begitu mengenai ayat min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan pasangan Adam minha, dari Adam itu sendiri, yaitu Siti Hawa. Ini kita buka sebagian tafsir yang meriwayatkan Hawa khuliqo Hawa min qaisuro adlaihi. Hawa diciptakan dari salah satu tulang-tulang iga Adam. Dalam riwayat yang populer, min adlaihi al-yusra, dari tulang iga yang belah kiri. Tulang iga belah kiri, Hawa itu diciptakannya demikian. Khuliqa Hawa min Adam min dhal'il khalafi wa huwa asfalu adla. Tulang yang paling bawah katanya. Tulang belah kiri dan paling wa batha minhuma rijalan, dan kemudian Allah menyebarluaskan, memisah-misahkan manusia, menyebarluaskan rijalan katsiran wa nisaan katsiran, laki-laki dan perempuan yang banyak. Para bapak jamaah rahimakumullah, tafsir unsur ini katanya dalam tafsir yang berasal dari Ibnu Abbas, walada wulida li Adam arbauna waladan. Adam itu 10 orang anak. Isruna gulaman wa isruna jariyatan. 20 laki-laki, 20 perempuan. Anaknya 40. Jadi kalau mau seperti Adam punya anak 40. Seperti yang terkenal dulu itu presiden Uganda itu siapa yang Idi Amin itu. Kalau lihat Idi Amin, who fathered 46 children katanya. Dia yang memiliki sampai 40 orang anak. Dalam Wikipedia mungkin ada itu. Seperti Nabi Adam itu Idi Amin. 40 orang anak itu. 40 orang anak. Ya, di antaranya dalam Quran kita tahu dalam kisah Qabil dan Habil kan gitu. Itu kemudian Iklimah dan Labuda. Pasangannya ada yang dari surga bawaan, kemudian ada yang di dunia. 40 anak. 40 anak, 20 laki-laki, 20 perempuan. Kemudian di wa batha minhuma rijalan katsiran. Batha itu
diartikan sebagai parroko wa nasyaro. Parroko itu dicerai-beraikan, dipisah-pisahkan ke berbagai daerah di seluruh dunia. Wa nasyaro kemudian Allah menyebarkan. Nah, itu wanisaan, laki-laki, perempuan banyak semuanya, berasal dari takwa dan Allah alladzi tasaaluna bihi wa kalian. Nah, ini kita akan terheran-heran. Kok Quran mengatakan yang kalian itu kalau satu sama lain ketika saling membutuhkan suka bilang begini, mohon bantulah aku karena Allah, mohon bantulah aku dengan atas nama Allah. Dalam Quran begini, alladzi tasaaluna bi wal arham, kalian itu kalau satu sama lain saling membutuhkan suka bilang, aku memohon kepadamu bantulah aku dengan menyebut nama Allah wal arham, dan demi kekerabatan persaudaraan, suka bilang begitu. Nah, padahal kita kan tidak seperti itu kan? Kita faktanya tidak seperti itu. Kalau saya memohon sesuatu kepada para bapak, jarang-jarang atau bahkan tidak saya bilang karena Allah lah saya kasih, enggak. Atau saya memohon kepada Pak Haji Usep demi rahim, demi silaturahim, demi kekerabatan. Kerabat dari mana? Artinya begitu kan? Nah, maka Abbas seperti dikutip dalam tafsir Mafatihul Ghaib Fakhruddin Ar-Razi, kembali ke awal, ayat ini adalah khusus untuk orang Mekah, katanya begitu dulu. Karena kebudayaan di Mekah, apabila satu sama lain saling membutuhkan, biasanya menyebutkan nama Allah. Mohonlah saya bantu dengan menyebut nama Allah. Ini begitu. Kalau di kita kan enggak. Jadi kembali kepada ya ayuhan nasu, maka ini kepada orang Mekah katanya begitu. Nah, dalam beberapa hadis disebutkan as'aluka billah wa birrahim, bilang begitu. As'aluka billah, aku mohon kepadamu, bantulah aku billah dengan nama Allah, wa birrahim dengan atas nama kekerabatan, dulur. Nah, tapi dalam hadis yang berasal dari Al Hasan, idza su'ilta billah fa'atihi, apabila engkau dipinta oleh seseorang dengan menyebut-nyebut nama Allah, karena Allah lah saya bantu, fa'atihi, wajib bantu itu. Kalau bilang begitu, ya perlu dipepatahan ke para pengemis, anu sok kirim proposal supaya diijabah proposalnya, supaya cair begitu Pak Haji. Wa idza su'ilta birrahim fa'atihi, demikian pun birrahim, demi persaudaraan, barinya dulu ikatan darah, barinya dulur, fa'atihi, wajib dikasih kalau kita ada. Al Hasan begitu. Nah, dengan ayat ini juga Rasulullah SAW ada kaitannya ya, menyatakan silu arhamakum, kalian silaturahmi, persaudaraan, ikatan darah. Fa innahu abqa lakum fil hayatid dunya, karena dengan menyambungkan silaturahmi itu bisa mengabadikan kalian fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, panjang umur dan panjang pertolongan. Sebab kita yang akan membela kita pada akhirnya kan saudara kita juga. Kalau orang lain yang membela kita itu hanya pertama kali saja. Tatkala kita repot pertama kali ya orang lain yang tahu bahwa kita repot. Tapi selanjutnya adalah arham, saudara yang punya ikatan dekat dengan kita, ikatan darah. Wa khairun lakum fi akhiratikum, demikian pun apabila memanjangkan
tidak memutuskan silaturahmi, di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Jadi siapa tahu bahwa tatkala kita nanti butuh-butuhnya syafaat, ada saudara kita yang diberikan legalitas untuk mensyafaati siapapun saudara-saudaranya, maka kita bisa memperolehnya. Maka jaga itu. Istilah bahasa Sunda itu atau peribahasa Sunda namanya ulah pareun obor. Obor. Kena-kena sudah di Bandung terus ketika bertugas keliling pulau pun di Bandung nepikeun ka poho teu balik ka Garut seperti itu. Nah, seperti itu. Sampai lupa tidak pulang ke Lampung, Pak Haji gitu ya. Sering pulang ke Lampung, Panyalu apalagi Kalimantan itu sering pulang. Jadi tidak lupa dengan sanak saudara. Innallaha, mengapa kita disuruh untuk bertakwa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu senantiasa mewaspadai kalian. Nah, dalam tasawuf dari ayat ini diambil satu istilah perjalanan yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu hidup senantiasa dipantau oleh Allah. Kalau dalam diri kita tertanam muraqabah, senantiasa merasa dipantau oleh Allah, maka pasti akan lahir ketakwaan. Dan muraqabah Allah itu tidak terbatas dimanapun. Beda dengan CCTV. Kita hanya takwa kalau ada CCTV. Selesai CCTV ya udah bye-bye lagi, nggak karuan kelakuan kita. Jadi muraqabahnya muraqabah CCTV itu. Kalau ada orang kelihatannya benar, ini tampangnya tampang orang benar ini, baru tampangnya. Jadi harus ada muraqabah. Dari muraqabah maka lahir takwa. Nah gitu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Para bapak jamaah rahimakumullah, sedikit tambahan dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia berasal dari satu penciptaan yaitu Adam, juga istrinya Hawa berasal dari Adam. Nah, maka ini membantah teori yang diungkapkan oleh siapa? Darwin ya. Membantah teori evolusi. Bahwa manusia diciptakan dari anu. Soal penemuan apa itu? Manusia, penemuan fosil, ada yang sebut Pithecanthropus erectus, ada yang sebut Homo neerlandensis dan sebagainya. Itu pembahasannya saya kira belum selesai itu. Tidak bisa jadi kesimpulan. Mungkin makhluk apa itu? Wallahu alam. Tapi Quran memang demikian menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari Adam, berasal dari manusia itu. Adapun evolusi dari tadinya badannya besar menjadi kecil itu secara alamiah terjadi. Seperti kita ketahui, disebutkan ada satu kaum yang sangat besar sekali, yang sangat tinggi, kaum Ad kan, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Besarnya, tingginya, kokohnya di muka bumi selain mereka. Kita seperti ini badannya. Sekarang orang paling tinggi saja di Eropa atau di belahan bumi mana tidak sampai 4 meter saya kira. Enggak sampai 3 meter pun juga enggak mungkin. Enggak seperti itu. Bahkan ada ahli pakar yang mengatakan bahwa semakin dekat kepada kiamah itu semakin jauh perjalanan umat manusia, nanti manusia itu akan semakin kecil katanya begitu. Jadi mungkin kalau masjid ini 500 tahun atau 1000 tahun ke depan itu belum kiamah masih ada, mungkin masjid ini akan seperti stadium besar gitu ruangan kita itu. Bisa jadi seperti itu. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua.
Wa atul yatama amwalahum, dan beri yatim harta mereka. Berikanlah harta-harta yatim kepada yatim itu. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan kalian jangan menggantikan harta yang buruk punya kalian ditukarkan, diambil dengan harta yatim yang baiknya. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kalian memakan harta mereka ila amwalikum, diambil menjadi harta kalian. Innahu kana huban kabiro, sesungguhnya hal ini adalah dosa besar. Seperti tadi kita sebutkan bahwa surah An-Nisa itu banyak membahas tentang hukum Islam atau fikih. Di antaranya dalam ayat ini adalah mengenai harta yatim. Ini ada sebab nuzulnya, katanya dari Ibnu Jubair, ada seseorang dari kalangan Bani Gotofan, ia memiliki yatim, mahu malun kathirun libni akhin lahu yatimun, memiliki, memelihara seorang anak yatim saudaranya, dan anak yatim tersebut membawa kekayaan yang banyak, peninggalan orang tuanya. Ketika dewasa yatim ini, yakni dewasa itu habis status. Jadi yatim itu ada batasannya. Jangan bilang gini, para bapak, saya juga yatim, kalau tabi terus ayah. Oh, yatim seperti ini bukan yatim. Jadi kalau belum dewasa itu baru yatim. Bukan yatim sekarang. Nah, yatim membawa kekayaan yang banyak dari orang tuanya. Dewasa, si tuan yang memelihara yatim ini tidak memberikannya. Kenapa demikian? Karena ketika itu belum ada perintah, belum ada larangan, belum ada undang-undangnya. Di Quran belum ada bahwa harta yatim harus begini, harus begini, belum ada seperti itu. Kalau kita bertanya, nah ayah sahabat anu kitu raku segeuning, karena belum ada peraturannya. Ya udah, karena anak yatim ini saya pelihara, maka hartanya pun juga udah aja digabungkan dengan harta saya. Nah, lalu yatim yang sudah dewasa ini mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau? Beliau tidak menjawab. Rasulullah nggak menjawab, diam aja. Lalu turun Jibril membawa ayat ini, wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada yatim-yatim harta-harta mereka kepadanya. Jangan ada pertanyaan seperti itu, kok sahabat begitu rapuh sekali? Karena belum ada peraturannya. Nanti pada ayat selanjutnya kita akan membahas mengapa beristri tidak boleh lebih dari 4. Kalau kita bisa saja ada orang yang iseng bertanya, nah loba-loba teuing pamajikan teh, ada yang sampai 16, ada yang 20 itu. Karena belum ada aturannya. Maka dari hikmah-hikmah pengaduan seperti ini, lahirlah atau turunlah ayat wa atul yatama amwalahu. Seandainya tidak ada pengaduan seperti ini, belum tentu ada peraturan seperti itu. Belum tentu, seandainya, barangkali belum tentu. Nah, itu hikmahnya. Jadi kita tidak bisa memberikan komentar, wah teh sahabat kumaha kalakuanna teh kitu. Karena belum ada peraturannya. Wa atul yatama amwalahum, berikanlah harta-harta yatim kepada yatim tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala diberikan itu wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Tadinya tatkala harta yatim ini telah bergabung menjadi harta kita, dari awal harta yatim itu bergabung menjadi harta kita semenjak yatim tersebut dipelihara oleh kita. Harta tersebut diberikan lagi kepada yatim, kepada pemiliknya, maka wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan menukar-nukarkan dengan cara mengambil harta yatim yang baik
untuk kita, kemudian harta kita yang buruk diberikan kepada yatim. Kalau zaman dulu contohnya sederhana. Yatim dari orang tuanya, ini di zaman ayat Quran ini turun, yatim dari orang tuanya yang meninggal dunia membawa 40 ekor unta umpamanya. 40 ekor unta. Kemudian berkembang terus. Dan kita lagi, kita pilih-pilih unta yang kurus, nih untuk yatim, unta yang gemuk, yang bagus-bagus diambil untuk kita. Kalau sekarang entah seperti apa itu, asetnya mungkin ada yatim membawa tanah, atau membawa uang, membawa apa, membawa perhiasan, membawa mobil misalkan. Yang jelas banyak hal lah yang mungkin bisa kita bahas, lihat dalam fikih nanti oleh Pak Ustadz Asep Anom. Yang kedua begitu, setelah harta perintah harta harus diserahkan kepada yatim, jangan dipilih-pilih, yang baik-baiknya diambil. Kemudian yang jelek-jeleknya dibiarkan untuk yatim. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, jangan menukar-nukarkan harta yang baik diambil untuk si tuan, kemudian yang jelek diberikan kepada yatim. Ayat ini memberikan isyarat bahwa harta yatim itu boleh dikelola oleh si tuannya yang memelihara yatim, boleh. Jadi ada munasabahnya ini dengan ayat lain. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan mendekati mengambil harta yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Jadi kalau caranya baik boleh. Bahkan dalam fikih hadis, dalam kitab fikih seperti Bulughul Maram disebutkan bahwa apabila yatim membawa emas dari orang tuanya yang meninggal dunia itu, di mana emas ini harus dijakati, jangan sampai emas tersebut habis dikarenakan untuk membayar zakatnya setiap tahun itu. Harus dikongsikan katanya, harus dibikin usaha sehingga untuk membayar zakat emasnya ini tidak berasal dari emas yang ini. Nah begitu. Nah dalam ayat lain begitu. Kemudian munasabahnya dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Apabila dan mereka bertanya kepadamu tentang yatim-yatim, katakanlah berbuat baik kepada mereka. Bila bercampur dengan mereka, menjadikan mereka sebagai saudara, fa ikhwanukum, mereka itu adalah saudara kalian. Ancamannya nanti dalam ayat selanjutnya akan disebutkan bahwa innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang yang memakan harta yatim zulman, secara zolim. Berarti boleh makan harta yatim kalau tidak zolim? Boleh. Cara niaga tadi. Ini memakan harta yatim secara zolim. Innama yakuluna fi butunihim naro. Hakikatnya ia memenuhi perutnya dengan api neraka. Nah begitu. Kemudian yang ketiga, wala taqulu amwalahum, jangan memakan diklaim memakannya, klaim bahwa ini adalah harta saya, padahal itu adalah harta yatim. Jangan begitu. Nah, kelakuan-kelakuan yang demikian dalam masalah kejahatan terhadap anak yatim, innahu kana huban kabiro. Sesungguhnya hal tersebut adalah dosa besar. Jadi menurut ayat ini kita mendapatkan tambahan pengetahuan bahwa dosa besar itu musyrik, menyekutukan Allah, berzina, kemudian uququl walidain, riba, memakan riba, kemudian adalah memakan harta yatim secara zalim. Itu termasuk dosa besar. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan ayat 1 dan ayat 2 dari surah An-Nisa.
Ayat selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai poligami ini. Ayat selanjutnya poligami. Ini mudah-mudahan bisa hadir kembali. Kita panjang usia, diberkahi oleh Allah melalui kajian bersama dari Al-Quran yang kita cintai ini. Dengan poligami. Insya Allah betul. Dulu pernah saya sampaikan ke ibu-ibu, sebelum disampaikan mereka marah-marah. Mung cenah naonan gitu. Repeh sama kamu. Tapi setelah disampaikan, ibu-ibu bilang akan saya ceramahkan kembali kepada bapak-bapak. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Allahul muwafiq wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadani wa iyyakum wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.